Saudara-saudara, sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, klik lonceng notifikasi, di-like, dan dibagikan kepada yang lain, agar banyak orang diberkati. Tuhan Yesus Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita jumpa lagi dalam program acara Good News for You. Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 24 ayat 37 sampai 42. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Oleh karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saudara, tema khotbah hari ini adalah sebagai orang percaya kita harus berjaga-jaga. Karena apa kita harus berjaga-jaga? Sebab kita harus berjaga-jaga karena kedatangan Yesus sama dengan keadaan manusia sebelum air bah. Yang pertama, yang sama dengan zaman Nabi Nuh, yaitu sebelum air bah tiba, mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Saudara-saudara, sepintas lalu, tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah dengan pernyataan-pernyataan tersebut, di mana orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Tetapi disitulah masalahnya. Mengapa saya katakan demikian? Karena pada zaman ini, bahkan pada zaman dulu, yaitu manusia hanya melihat kehidupan sebagai urusan yang berkaitan dengan dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu kita melihat, kalau kita melihat keadaan dunia ini dan keadaan manusia, sekali lagi saya mengatakan bahwa keadaan manusia di zaman modern ini, baik itu manusia pada umumnya maupun orang Kristen, ada begitu banyak hanya melihat kehidupan sebagai urusan yang berkaitan dengan dunia. Mereka tidak melihat kehidupan sebagai urusan yang berkaitan dengan surga, sebagai urusan yang berkaitan dengan kekekalan, sebagai urusan yang berkaitan dengan kehidupan kekal penghakiman, atau urusan yang berkaitan dengan kehidupan sesudah kematian. Oleh sebab itu kita melihat keadaan manusia pada zaman ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka hanya bertujuankan, mereka hanya menjadikan dunia ini orientasi kehidupan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu kita melihat manusia zaman sekarang tidak peduli lagi akan kehidupan rohaninya. Mereka tidak melihat kehidupan sebagai urusan yang berkaitan dengan kehidupan kekal, sebagai urusan yang berkaitan dengan penghakiman, sebagai urusan yang berkaitan dengan kehidupan sesudah kematian. Oleh sebab itu saudara-saudara, yang mereka kejar adalah hal-hal dunia semata-mata. Mencari menambah harta yang semakin banyaklah, karir yang semakin meningkat, mendapatkan uang yang banyak, berlomba untuk menjadi populer, dan lain-lain sebagainya. Saudara-saudara, inilah keadaan manusia. Jadi dunia telah dijadikan oleh banyak orang sebagai tujuan akhir hidup mereka.
sebagaimana pada zaman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua, apa yang sama dengan pada kedatangan Yesus dan pada zaman Nuh, yaitu pada zaman Nuh ada yang dibawa dan ada yang ditinggal. Ayat 39 dan 40. Ini peringatan keras bahwa yang ditinggal mereka yang tidak percaya kepada Yesus. Dan mereka yang mungkin berkata beragama Kristen tetapi tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, tetapi hal ini juga bisa punya pengertian demikian. Setiap kita pasti memiliki kesibukan masing-masing, baik itu kesibukan di kantor, di perusahaan, kesibukan kita di rumah tangga kita masing-masing, dan banyak kesibukan kita semuanya. Tetapi saudara-saudara, ada orang-orang yang sesibuk-sibuknya dia masih saja tetap memberi waktu untuk melayani Tuhan, masih saja memberi waktu untuk beribadah, memuji Tuhan, masih saja memberi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Bayangkan saudara-saudara, mungkin dia kerja dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore, saudara-saudara. Tapi walaupun demikian, ada orang-orang yang walaupun demikian masih saja ada kesempatan beribadah, bahkan memberi diri melayani Tuhan, doa puasa, masih ikut puasa, terlibat dalam panitia-panitia pelayanan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi apakah semua orang memilih jalan demikian? Yaitu militan dalam pekerjaan, tetapi juga benar-benar memberi diri untuk melayani Tuhan. Saya melihat tidak semua orang yang memilih jalan demikian. Nah, inilah yang disebut, yang satu akan dibawa, diangkat, dan yang lain akan ditinggalkan. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu, kalau ini adalah pengalaman Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara semuanya, mari datang kepada Yesus. Beri diri untuk melayani Tuhan, beri diri untuk memuji Tuhan, beri diri untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan hal yang ketiga yang menjadi ciri orang pada zaman Nuh dan juga sudah menjadi ciri orang pada zaman ini, itu mereka tetap saja menjalankan kehidupan sehari-hari. Bahkan mungkin mereka beribadah, tetapi tetap saja mereka terus melakukan dosa-dosa mereka, saudara-saudara, tanpa sedikit pun mempedulikan peringatan-peringatan firman Tuhan. Seperti pada zaman Nuh memperingatkan, tetapi mereka tidak sedikit pun mempedulikan firman Tuhan tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pada zaman ini, banyak orang tidak lagi peduli dengan kehidupan rohaninya. Dia tidak menganggap penting mengisi jiwanya dengan firman Tuhan. Dia lebih mengandalkan hal-hal dunia. Dia lebih berorientasi untuk mengejar hal-hal dunia semata, mengejar karir, menambah kekayaan, menambah harta, semakin populer, gengsi semakin tinggi, saudara-saudara. Saya hanya mau memperingatkan bahwa kepada Bapak Ibu semua yang mendengarkan khotbah ini, ingat bahwa waktu Tuhan sudah dekat. Salah satu tandanya di mana hari ini, manusia hari ini hanya melihat kehidupan sebagai urusan yang berkaitan dengan dunia semata-mata. Ini sama dengan zaman Nuh, saudara-saudara. Oleh sebab itu, ini suatu pertanda bahwa waktunya sudah singkat. Bertobatlah, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan taatlah kepada firman-Nya. Hiduplah sesuai kehendak Tuhan selama engkau diberikan kesempatan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Kiranya firman ini membawa kekuatan dan mendorong saudara untuk semakin mengutamakan Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih, hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu bahwa hidup ini hanya sementara.
Oh Tuhan Yesus, bahwa hidup ini ada kekekalan, ada penghakiman, ada hari depan yang cerah, dan itu hanya didapatkan di dalam Yesus. Jika kami hari-hari ini hanya mengutamakan dunia, hidup kami hanya melihat kehidupan ini hanya sebagai urusan-urusan yang berkaitan dengan dunia, ampuni kami Tuhan. Biar kami melihat kehidupan ini sebagai urusan yang berhubungan dengan kekekalan, dengan kehidupan sesudah kematian, dengan penghakiman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Memberkati.